Hai guys, kali ini aku mau ngonten soal everyday carry, alias bawaan sehari-hari yang aku cemplungin ke dalam sling bag aku setiap kali mau pergi nongkrong ataupun beraktivitas ya, selain ngantor lah ya. Misalnya pas hari libur atau pas nge-mall di weekend gitu ya. Nah, kayaknya aksesoris tas itu udah jadi aksesoris yang wajib ya buat cowok. Karena pasti ribet kan kalau kalian masukin semua barang, macam dompet, HP, powerbank, semua kalian masukin ke dalam kantong celana, yang ada malah bikin celana jadi berat dan bisa melorot. Kan nggak lucu ya di tengah mall terus melorot celana gitu. Sebelumnya aku tuh pakai tas brand lokal ya, mereknya Ecozy, serinya Stud. Selama ini cukup puas sih pakainya karena dia ringan dan simple gitu ya. Terus bisa dipakai dalam bentuk sling ataupun clutch. Yang paling penting dia juga muat untuk iPad Pro M2 plus casing Magic Keyboard-nya gitu loh. Jadi useful banget. Tapi along the way mulai bosen dengan bentuknya yang standar kotak gini ya. Terus kalau dipakai di punggung itu juga kurang cakep gitu. Nah seringkali juga nggak muat kalau bawa barang yang agak banyak. Akhirnya aku cari-cari di toko online ya, di Tokped, alternatif pengganti sling bag ini apa ya gitu ya, yang pas gitu. Akhirnya jatuh pilihan ke Belro Venture Sling Bag dengan kapasitas 9 liter. Nih, keren kan? Harganya sekitar 2,2 juta sampai dengan 2,4 jutaan ya. Itu buat yang asli, tapi kalau ini KW aja. Nah, meskipun KW, ini secara build quality cukup bagus sih. Jadi meskipun aku kecewa dengan klaim penjualnya yang nggak sesuai, karena penjualnya itu klaim kalau materialnya asli. Jadi bahannya asli, cuma saja mungkin jahitannya ada defeknya kali bang. Katanya gitu. Tapi setelah datang lumayan kecewa juga sih, karena kelihatan banget kalau ini materialnya beda dengan yang asli. Kalau Belroy yang asli itu kan bahannya ringan, terus teksturnya itu kayak kertas diremes gitu kan ya. Nah kalau ini bahannya kaku dan tebal. Meskipun nggak sesuai ya dengan klaim penjualnya, tapi aku nggak retur. Karena setelah aku pegang-pegang, setelah aku lihat-lihat, ini secara kualitas bagus sih. Bahannya kelihatan kuat dan awet gitu kan. Terus jahitannya rapi. Semua zipnya juga berfungsi dan secara umum desainnya itu emang sama dengan Belroy yang asli. Jadi secara kualitas aku merasa nggak rugi gitu, meskipun secara looks nggak sesuai ekspektasi. Worth it dengan harganya, ya agak kemahalan dikit sih, mestinya harganya 600.000 cukup, tapi ini aku belinya di 800.000. Yang aku suka dari tas ini tuh desainnya, cakep tapi simple gitu. Bentuknya memanjang dan agak trapesium gitu, jadi nggak boring. Terus dia juga profilnya cukup terlihat ramping ya. Kenapa bisa ramping? Karena desain ujung strapnya ini kalau lagi dipakai bakalan mengkompres atau menekan ujung tas gitu ya. Jadi otomatis dia ikut kempes gitu kalau memang lagi kosong. Jadi kalau profil tipis gini tuh taruh di depan perut juga masih oke gitu loh. Nggak terlalu aneh gitu. Tapi kalau diselempangin ke belakang lebih oke lagi. Tampilannya kelihatan cakep karena bentuknya yang nggak terlalu kotak dan sedikit memanjang gitu. Jadi pas lah kalau taruh di punggung itu keren gitu. Terus ini desainnya juga praktikal karena bakalnya itu bisa dibuka di kedua sisi. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan dikit bandara atau di pintu mall, itu kalian nggak ribet buat ngelepasnya. Buat tampak depannya sih simple dan minimalis ya. Cuman ada logo Belroy. Terus yang bikin cakep nih ini nih. Kompartemen bagian depan ini dibikin agak tenggelam gitu dengan model lipet gitu ya. Jadi zippernya itu nggak kelihatan. Terus materialnya juga kelihatan premium kok meskipun kelihatan nggak asli. Nah sehari-hari kalau lagi pergi aku isi apa sih tasku ini? Barang-barang yang esensial yang selalu aku bawa setiap saat tuh ada beberapa hal. Yang pertama adalah dompet. Jadi meskipun zaman sekarang udah cashless ya, tapi kita tetap butuh dompet kan buat bawa KTP, SIM, ataupun credit card gitu ya. Nah ini dompet aku beli di Tokopedia. Nama sellernya itu White House Leather. Dia handmade full leather gitu. Bau kulitnya aja masih wangi ya. Padahal udah 2 tahun lebih kayaknya. Nah untuk uang cash aku pasangin money clip kayak begini. Ya emang bikin baret sih, tapi nggak apalah, bagian dalam doang kan. Terus di dompetnya ini juga aku pasangin tracker dari Tile. Karena zaman gini kan ribet banget ya kalau sampai hilang dompet. Bukan soal uangnya, tapi malas ngurus KTP hilang, SIM hilang, itu PR banget deh. Nah untuk dompetnya aku taruh di kompartemen depan kayak begini nih. Kebetulan ada pocket yang ukurannya udah pas dengan dompet aku. Terus sehari-hari aku pakai 2 HP, yaitu Google Pixel 7 Pro sebagai daily driver. Terus ada juga Realme Narzo buat urusan email-email kantor gitu yang jelek aja nggak apa-apa. HP-nya aku taruh depan ya supaya quick access aja. Jadi kalau mau bayar-bayar tuh praktis. Baik bayar pakai QRIS di HP ataupun di dompet, semuanya ada di kompartemen depan. Jadi, nah kemudian di bagian depan ini juga ada key holder ya. Materialnya cukup lentur, bisa agak melar sedikit.
Bisa dipakai buat naruh kunci Vespaku biar nggak nyelip-nyelip kalau lagi nyari kuncinya. Terus ini aku pasangin tracker juga, karena kan dompetnya nggak selalu di tas ini, jadi kalau lagi nggak bawa dompet di tas ini dan ketinggalan, aku masih bisa nge-tracking di mana tas aku ini. Terus apa lagi ya yang bisa dibawa? Oh ini, obat-obatan ringan harian gitu ya. Biasanya aku selalu bawa stok masker, obat mah, plester luka kecil, terus strepsil, sama obat tetes mata. Nah kebetulan ini di desainnya di Bellroy ini ada pocket dengan zipper ya di bagian dalamnya. Jadi dia bisa rapih dan tetap higienis gitu. Terus biasanya aku juga siapin lens cleaner kayak gini. Ini mereknya Ringke. Karena praktis banget ya, dia modelnya kayak tisu basah yang dalam sasetan gitu. Jadi tinggal robek aja sekali pakai. Nah, biasanya aku juga bawa pocket notebook ya. Meskipun nulis catatan di HP itu bisa, tinggal ketik gitu ya. Tapi kadang tuh kalau lagi pengen nuangin ide tuh lebih lancar kalau di kertas gini. Pocket notebook ini aku beli dari brand lokal di Tokped. Dia emang niru Field Notes, tapi harganya jauh lah. Ini lebih murah daripada yang ngetop itu, sini Field Notes. Nah kebetulan di bagian dalamnya ini ada kompartemen yang pas banget ukurannya dengan pocket book ini. Kalau yang di sini sebenarnya ini bagian untuk naruh sunglasses. Bahannya lembut gitu supaya nggak lecet. Tapi karena aku nggak pakai kacamata hitam, aku pakai buat naruh pulpen aja. Terus aku juga bawa TWS ya di dalam sling bagku ini. Mereknya Nothing Earth 2. TWS ini udah pernah aku review ya. Linknya ada di atas. Terus nggak ketinggalan aku juga selalu bawa power bank ya buat jaga-jaga. Karena Pixel 7 Pro itu baterainya nggak awet. Jadi mesti bawa nih setiap saat. Barang esensial yang terakhir adalah utility tools. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau sewaktu-waktu kita butuh gunting atau obeng. Jadi ya selalu aku bawa aja. Kecuali kalau lagi traveling ya. Kalau lewat bandara pasti dicek kan, nggak boleh bawa senjata tajam. Nah itu aku tinggalin. Ini mereknya Nextool. Cukup lengkap dan praktis sih menurutku. Harganya juga nggak mahal-mahal amat. Nah lengkap sudah barang-barang esensial yang selalu aku bawa. Tapi kok kompartemen utamanya malah kosong ya, cuma isi power bank doang. Itu karena akan aku tambahin barang-barang sesuai dengan kebutuhan aku atau planning aku gitu. Misalnya aku ada keperluan mau browsing di cafe atau edit video di cafe gitu ya sambil nongkrong, atau hunting foto ataupun motoran. Nah aku tambahkan barang-barang lainnya sesuai dengan kebutuhannya supaya praktis dan ready setiap saat gitu ya. Jadi aku masukin barang-barang itu ke dalam mini pouch kayak gini. Misalnya ini barang-barang untuk syuting, aku masukin ke dalam satu mini pouch. Ini pouchnya dari Unit, bagus dan murah. Misalnya di pouch ini isinya ada phone cooler, ada external mic, kemudian ada phone holder, sama mini tripod. Nah aku juga siapin satu pack lagi yang isinya terkait dengan data storage gitu. Ini ada external SSD dari Samsung, kemudian USB hub dari Ugreen, mini SD card, USB drive, sama kabel data yang high speed gitu ya. Nah kalau udah di pack gini kan gampang ya, setiap saat kita butuh tinggal comot, terus kita masukin tas, dan nggak akan berjajaran gitu. Jadi misalnya aku mau keluar nih buat ngedit konten ataupun browsing-browsing di cafe. Nah selain barang-barang esensial yang tadi udah ada di dalam tas, aku tinggal tambahin iPad sama Magic Keyboard-nya. Karena nggak ada kompartemen khusus buat iPad ya, jadi memang agak ribet sih masukinnya, apalagi kalau pakai Magic Keyboard gini. Tapi masih cukup sih, cukup beneran. Nah terus tinggal tambahin tadi yang pack isinya data storage. Terus kalian bawa mouse biar nyaman. Nah ini masih muat kan, meskipun berat tapi muat gitu loh. Kalau di Eagle sih tadi udah pasti nggak muat barang sebanyak ini. Kalau bawa barang yang berat kayak begini, memang makanya harus pakai selempang di belakang gini ya. Karena dia itu bebannya bisa terbagi rata di punggung, jadi nggak bikin pegel bahu kanan ataupun kiri kalian. Mantap kan? Terus satu lagi yang bikin nyaman, strapnya ini lebar dan lembut, jadi nyaman kalau dipakai. Terutama buat kalian pria-pria yang berperut buncit dan bersusu besar seperti aku. Strap lebar kayak begini bakal kelihatan bagus ya, nggak membelah dada. Bener deh kalian cobain, pasti lebih bagus. Nah beda lagi nih, kalau lagi mau sunmori atau hunting foto, selain barang esensial yang udah di dalam tas tadi, aku tambahin Insta360. Karena action cam ini emang paling pas buat bikin konten motoran gitu. Terus aku masukin juga shooting pack yang udah ada di pouch tadi. Terus tambahin juga stick buat Insta360 sama super clamp. Ini fungsinya buat pasang sticknya ke stang gitu ya, atau rak Vespa yang di belakang. Terus bawa shawl juga biar nggak masuk angin, sama ini jaket dari Uniqlo ya. Ini jaket yang windbreaker doang sih, nggak bikin anget tapi nggak bikin masuk angin. Ini bisa diringkes kayak gini. Coba kita masukin, masih muat nggak ya?
Agak maksa dikit sih, tapi masih muat kok. Jadi kalau full pack gini emang bentuknya jadi kelihatan kotak memanjang gitu ya, karena kan trapesiumnya udah keisi semua gitu ya. Jadi bentuknya lebih ke kotak panjang gitu. Nah, senangnya pakai barrel Venture 9 liter ini, muatnya lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang Ecosi Stud tadi ya. So, ini bisa menuhin berbagai skenario aktivitasku, yang selama ini nggak cukup kalau aku pakai tas yang lama. Tapi aku nggak ngasih linknya ya, karena tas ini kan barang KW ya. Mending kalian beli yang asli aja, pasti lebih puas pakainya. Oke, itu dulu sharing dari aku. Semoga bermanfaat and thank you for watching. Adios!